Selamat datang di Huya. Rina Kusuma Hayati, aku biasa dipanggil Rina. Asal aku dari Cimahi. Ada yang tahu Cimahi? Di mana? Di mana? Jawa Barat. Yes, 100 tahu. Tetangga Bandung. Iya. Biasanya kalau yang tahu yang udah pernah diklat di BDK Cimahi tahu dong ya. Masih daerah Bandung Raya pokoknya. Kantor aku asalnya dari KPKNL Gorontalo. Aku di seksi nggak di seksi sih, aku di subbagian umum. Kantorku di Jalan Ahmad Najamuddin nomor 7, tepatnya di depan kampus Ihsan Gorontalo. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kak, itu pertanyaan kedua. Oh iya? Iya, nggak apa-apa. Iya, mau langsung kedua. Coba sekarang. Oke teman-teman, nama aku Dimas Pandu, biasa dipanggil Dimas, bendahara di KPKNL Gorontalo. Jadi basically kita bertiga dari KPKNL Gorontalo. Yes. Aku asalnya dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pasti nggak banyak yang tahu, makanya aku kasih tahu. Nah, jadi sama-sama di Jalan Ahmad Najamuddin nomor 7 karena kita sekantor. Dan lanjut ke Finro. Nah, aku Fikrul Alhaj Rizky, asalnya dari Probolinggo, sama juga dari KPKNL Gorontalo. Saya dari seksi hukum dan informasi, lebih tepatnya saya bendahara penerimaan. Sedangkan Mas Dimas ini bendahara pengeluaran. Yes. Jadi saya ngeluarin duit, dia nerima duit. Betul sekali itu. Jadi KPKNL Gorontalo itu merupakan unit vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan di bidang kekayaan negara, lelang, dan penilaian. Benar. Nah, kita di Gorontalo ada di bawah Kanwil DJKN Sulu Tenggo Malut yang ada di Manado. Jadi seperti yang udah kita sampaikan tadi, peran kita di KPKNL Gorontalo, kalau Mbak Rina itu sebagai operator keuangan, yang mengurus laporan keuangan dan segala macamnya. Kalau Mas Fikrul yang mengurus segala hal terkait penerimaan negara yang diterima oleh KPKNL Gorontalo berupa PNBP. Betul. Kalau saya yang menghabiskan uang KPKNL Gorontalo. Ini dia orangnya. Bukan ya, maksudnya yang mengelola anggaran KPKNL Gorontalo selama periode 1 tahun anggaran. Kayak gitu. Ada yang mau nambahin? Iya, saya juga selain di subbagian umum sebagai pelaksana, aku juga sebagai salah satu supporting pelaksana di lelang. Nah, jadi kaitannya sama fungsi KPKNL tadi kan, yaitu pengelolaan kekayaan negara, lelang, piutang negara sama penilaian. Di situ awalnya dari pengelolaan BUMN, salah satunya fungsinya ke satker-satker di lingkungan KPKNL Gorontalo di Provinsi Gorontalo ketika BUMN-nya itu masa sudah mulai harus dihapuskan gitu, sudah tidak layak pakai. Nah, bisa diusulkan ke KPKNL Gorontalo untuk melakukan usul penghapusannya. Nanti kemudian BUMN-nya itu akan kita lelang ya. Di platform kita yaitu lelang.go.id kayak gitu. Emang BUMN apa sih, Kak? BUMN apa sih? Ya. BUMN itu barang milik negara, akronim dari barang milik negara. Bener nggak Mas Vero? Sangat betul sekali. Jadi teman-teman, BUMN merupakan segala sesuatu kekayaan negara atau barang yang diperoleh dari DIPA. Jadi itu yang dibeli pakai uang negara. Maka dari itu harus dikelola ya Mbak Rina. Bener banget. Nah, penghapusannya juga nggak bisa langsung dihapusin, langsung diambil, langsung dibuang, nggak boleh. Gimana tuh? Itu ya
seperti yang kata Mbak Rina tadi katakan, harus mengajukan penghapusan ke KPKNL Gorontalo biar bisa dilelang nantinya. dilelang.go.id. Nah, juga dari tentunya BUMN itu yang didanai oleh, nggak boleh ke ini ya, kebalik ya, APBN. Kalau APBD beda lagi. Iya, benar. Gitu. Kalau yang didanai APBD namanya apa, Mbak? BMD. Benar, 3 kasih belakangnya beda huruf ya. Iya, benar. Barang milik daerah. Gitu. Begitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi jujur ya, Jujur. eksistensi KPKNL sebenarnya udah ada sejak lama, tapi masalah masyarakat tahu atau enggak, kalau kita sebutin KPKNL mungkin lumayan nggak umum ya, karena orang lebih mengenal kantor lelang gitu. Tapi sering berjalannya waktu, saya percaya dengan program-program yang dilakukan KPKNL, masyarakat sudah mulai mengenal KPKNL dan tugas dan fungsi dari KPKNL. Betul juga, salah satunya nih ya, agar mungkin masyarakat bisa lebih tahu dengan tusi kita juga punya tusi kan lelang ya. Dalam hal ini kita juga melakukan lelang UMKM. Kita bantu UMKM di lingkup wilayah kerjanya KPKNL Gorontalo di Provinsi Gorontalo. Tentu untuk membantu PEN juga ya. Yes. Gitu. Di situ juga kita terjun ke masyarakat, mencari UMKM potensial, sambil juga mengenalkan bahwa Kementerian Keuangan punya tusi lain juga loh selain pajak, bea cukai mungkin atau perbendaharaan, yaitu salah satunya lelang gitu kan, yang tentunya bisa membantu UMKM di sekitar kita untuk memasarkan produk-produknya juga gitu melalui salah satu tusinya DJKN yaitu lelang kayak gitu. Nah, jadi teman-teman tadi kan di awal kita udah jelasin ya bahwasanya ada BUMN yang kalau mau dihapusin akan dilakukan proses lelang untuk dijual. Jadi kaitannya dengan UMKM ini, teman-teman di luar sana bisa juga menggunakan fitur lelang untuk barang yang teman-teman miliki. Nah, benar. Jadi lelang itu nggak terbatas untuk BUMN atau barang milik negara, tapi juga ada namanya lelang sukarela. Teman-teman kalau punya barang yang pengen dijual melalui lelang bisa banget. Nanti teman-teman tinggal daftar di user lelang Go ID-nya, terus daftarkan barang yang ingin jual. Nanti akan ada bidding namanya atau penawaran dari orang yang sekiranya tertarik sama barang yang akan dijual teman-teman. Betul banget. Jadi kalau misalnya kalian punya barang-barang pribadi pengen bilang bingung banget cari platform online yang terpercaya nih buat ngejual barangnya, bisa banget ke lelang Go ID. Nah, dan itu kalau misalnya udah lelang nih ya kan, prosesnya juga sangat-sangat terjamin dan terpercaya ya Mas ya. Ketika nanti ada teman-teman kalian ataupun masyarakat yang memang ikut lelang, nanti kan prosesnya itu kita harus setor uang jaminan dulu ya. Itu kalau misalnya kita nggak dapet lelang gimana? Apakah akan terjamin uang jaminannya balik atau enggak? Tenang, itu pasti bakal balik karena itu salah satu tugasnya Mas Firul juga. Mungkin bisa dijelasin Mas. Itu mah sudah pasti kembali karena di SOP KPKNL Gorontalo untuk uang jaminan wajib kembali H+1 hari kerja ya. Nah itu jadi saya itu sudah pasti akan mengembalikan hari H atau maksimal besoknya seperti itu. Nah jadi nggak usah khawatir, Iya. aman, terjamin. Kalau ada uang jaminannya yang nggak kembali lebih dari sehari, ini orangnya andai aja. Ini dia, langsung telepon kantor, datangi dia. Uang Anda pasti kembali. Gitu. Kayak gitu. Ya, jadi teman-teman, KPKNL itu totalnya di Indonesia ada 70 kantor dan ada 17 kantor wilayah yang membawahi setiap KPKNL yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ada yang mau lelang, aduh saya kan nggak di Jakarta atau saya kan nggak di Gorontalo, nggak apa-apa. Karena dia juga online, teman-teman dari daerah manapun bisa akses lelang Go ID untuk membeli barang dari KPKNL manapun. Betul banget. Gitu. Jadi kalian bisa akses dari manapun. Jadi tadi seperti yang disampaikan Mas Dimas, mungkin aku kasih tambahan satu ya. Kantor vertikalnya di bawah DJKN itu selain tadi kita punya 17 kantor wilayah, 70 kantor pelayanan,
juga kita ada BLU, Badan Layanan Umum, itu Elman, Ya. Lembaga Manajemen Aset Negara, yang fungsinya itu melakukan pendanaan lahan untuk infrastruktur yang dalam skemanya itu disebut proyek strategis nasional. Nah, proyek strategis nasional ini contohnya kayak pendanaan untuk Jalan bendungan, jalan tol, irigasi. Nah, khusus di Provinsi Gorontalo nih teman-teman, kita ada proyek strategis nasional itu bendungan, namanya Bendungan Bulang Ulu Bulang Ulu. di Kabupaten Bonegolan. Gitu. Gitu guys. Harapannya sih kan karena secara garis besar tuh kita pengelolaan aset ya, aset negara. Ya semoga kedepannya kita lebih bisa mengoptimalkan aset-aset idle di seluruh Indonesia biar bisa lebih memaksimalkan potensi penerimaan negara untuk negara tentunya gitu. Iya, nyambung dari Rina karena DJKN sebagai aset manager. Jadi seperti kata Bu Menteri ya, Bu Menteri pengen aset yang bekerja buat kita, bukan kita yang bekerja buat Benar, aset. Mbak. Jadi kedepannya harapan kita buat DJKN, semoga DJKN satu bisa menjadi revenue center dari Betul. aset manager itu sendiri. Kemudian DJKN bisa lebih dikenal masyarakat karena menurut aku kalau masyarakat kenal sama DJKN, kenal dengan KPKNL, masyarakat bisa lebih enggak, tadi bercanda doang. Maksudnya kalau DJKN bisa lebih dekat dengan masyarakat, kita juga bisa bersinergi untuk Benar, membangun perekonomian di Indonesia. Itu dia. Karena tadi kita juga punya program lelang UMKM ya. Jadi UMKM yang membutuhkan platform untuk menjual barang dagangannya atau apapun itu bisa melalui lelang Bu ID, dan itu adalah gratis gratis. Lelang Bu ID. Sama satu lagi, biar kalau aku bilang aku kerjanya di KPKNL, orang tahu KPKNL itu Benar apa. banget. Seringnya kadang kita tuh baru bilang kita kerja di KPK. KPK? Mau memberantas apa? Ada korupsi apa? Kasus apa gitu. Kadang orang tuh salah paham ngira kita tuh KPK. Sampai pernah ada waktu itu ke media sosial kita nggak sih kayak pelaporan tentang apa? Waktu mungkin di tempat OJT ku dulu ya di KPKNL Bogor, dia melaporkan kasus-kasus korupsi atau apa ke official akun Instagram kita gitu. Kadang masih banyak yang salah paham juga gitu. Mungkin ya semoga dengan itu semua KPKNL bisa lebih ini ya, bisa lebih Dikenal dikenal oleh masyarakat. masyarakat